Di sebuah kampung yang memeluk tepi Sungai Kapuas, kemarau bukan hanya mengeringkan tanah, tapi juga mengeringkan rasa cukup di dada manusia. Hutan-hutan putat dan rengas berdiri seperti kerangka masa lalu. Apai Rangka menemukan seekor ikan siluk raksasa bersisik emas murni yang tersesat di genangan dangkal. Gala Lanjak sudah mengingatkan, lepaskan, Apai. Emas pada sisiknya adalah pantulan matahari. Jika kau kurung cahayanya, gelap akan menelan kampung kita. Namun, Apai Rangka tuli. Ikan itu dikurung dalam tempayan pualam, demi mengundang saudagar kaya dari seberang pulau. Malamnya, kabut pekat turun dari Bukit Tekenang, merayap seolah memiliki nyawa. Dari dalam tempayan pualam, terdengar senandung lirih yang menyayat batin. Gala Lanjak terbangun. Ia berjalan mengikuti sumber suara dan melihat Kirana Linau berdiri di atas tanah retak. Air mata Kirana jatuh perlahan, namun setiap tetesnya seberat batu. Manusia selalu ingin menggenggam apa yang seharusnya mengalir, bisik Kirana. Keserakahan kalian telah melukai pembuluh darah bumi. Gala berusaha memecahkan tempayan itu untuk mengembalikan sang siluk, namun warga kampung yang sudah dikuasai guna-guna keserakahan menahannya. Gala diikat pada sebatang pohon tembesu. Ikan siluk emas itu akhirnya mati karena air di dalam tempayan mengering. Tepat saat napas terakhir ikan itu putus, langit Kapuas Hulu mengerang. Bukan hujan yang turun dari langit, melainkan air mata bumi yang merembes keluar dari pori-pori tanah. Kirana Linau melebur menjadi riak kabut. Air bergemuruh dalam keheningan yang mistis, tidak ada suara ombak, hanya senyap yang tiba-tiba menelan daratan, menenggelamkan rumah, harta, dan kesombongan Apai Rangka. Hati yang keruh telah memanggil air yang menghancurkan. Gala Lanjak diselamatkan oleh akar pohon tembesu yang terus mengangkatnya hingga ke permukaan. Kampung itu lenyap, berubah menjadi genangan raksasa. Danau itu kini bernama Sentarum. Ia hidup layaknya paru-paru yang bernapas. Di musim penghujan, ia akan menggenang luas tak bertepi, menyembunyikan duka dan dosa masa lalu di dasar airnya yang kecoklatan. Namun, di musim kemarau, airnya akan menyusut habis, menyisakan padang rumput dan sisa-sisa akar. Gala Lanjak, yang kini menua dalam damai, sering duduk di atas lanting. Ia tahu, Sentarum menyusut setiap tahun hanya untuk memberi pengingat, bahwa manusia bisa melihat kembali tanah tempat keserakahan mereka pernah dikubur, agar mereka belajar cara merawat, bukan sekadar merengkuh. Di Sentarum, air tidak menenggelamkanmu. Ia hanya memelukmu terlalu erat, memaksamu menyelami lara yang kau ciptakan sendiri. Dan pada akhirnya, kita belajar menerima, bahwa ada hal-hal yang memang harus karam, agar jiwa kita bisa mengapung.